Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya akan meneruskan pertemuan kita pada minggu ke-10 ini, yang mana saya akan melanjutkan dari apa yang kita bahas sebelumnya, yaitu tentang si tikus. Tikus akan membuat suatu terowongan yang mana dia tahu dari level masuknya itu, si lubangnya itu dari yang lebih rendah, dan kemudian jalan keluarnya di ujungnya itu dia level yang lebih tinggi. Pada kali ini saya akan mencontohkan sebuah studi kasus di mana ini adalah long wall mining. Yang biru ini adalah main shaft intake, itu adalah udara bersih yang masuk, dan yang keluar ini merah, udara kotor. Jadi dua terowongan, main shaft intake dan ini outtake. Jadi udara bersih masuk dan ini udara kotor keluar. Nah, bagaimana kita dalam ventilasi itu ada dua sistem yang mana membutuhkan suatu alat bantu yang dinamakan fan atau kipas angin, membantu dalam udara bersih ini tersebut terdorong masuk ke dalam front penambangan kita. Nah, dalam long wall mining ini sectionnya di dalam bawah tanah ya, dan ini adalah coal seamnya. Jadi kita menambang retreat itu dari belakang kemudian maju ke depan. Kita menggunakan shearer, jadi dia memakan lebarnya si batu bara ini, dan dia ada dua terowongan shaft kecil yang dinamakan tailgate dan main gate. Nah, ini fungsinya masing-masing. Tailgate adalah memasukkan udara bersih, dan main gate ini udara keluar. Dalam studi kasus ini kita akan coba menghitung sistem ventilasi kebutuhan operasional tambang bawah tanah. Dan kedua, ini adalah contoh dari permodelan yang saya buat. Itu antara lain yang seperti tadi kita bahas. Saya menggunakan Kazemaru, dan ini yang disebut incline shaft atau portal masuknya, dan kemudian ini tadi tailgate, masuk dulu tailgate, kemudian keluar terdorong fan dengan exhaust ya. Fan-nya akan menyedot, membantu udara ini keluar. Kemudian kita akan bahas dulu dasar dari fungsi ventilasi tambang itu. Berfungsi yang pertama menyediakan dan mengalirkan udara segar ke dalam tambang untuk keperluan oksigen bagi pernapasan pekerja. Kemudian yang kedua, melarutkan dan membawa keluar gas-gas pengotor dari dalam tambang, yang mana gas-gas tersebut harus memenuhi syarat bagi pernapasan. Kemudian yang ketiga, menyingkirkan debu, dan keempat, mengatur panas dan kelembaban dari udara dalam bawah tanah ya, sehingga suasana lingkungan kerja itu nyaman. Kemudian prinsipnya ventilasi itu yang pertama yang seperti kita bahas, itu prinsip dari udara akan mengalir dari kondisi bertemperatur rendah ke temperatur panas.
Kemudian yang kedua, udara akan lebih banyak mengalir melalui jalur-jalur ventilasi yang memberikan tahanan yang lebih kecil dibandingkan dengan jalur bertahanan yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, hukum-hukum mekanika fluida akan selalu diikuti dalam perhitungan dalam ventilasi tambang. Berikut adalah tabel komposisi udara segar, yang mana oksigen itu 20,95 atau kita anggap 21%. Kemudian CO2 nya ada 0,03. Kemudian nitrogen 78,09 dan gas pengotor lainnya itu dianggap 0,93%. Nah, jadi ada dua, pengendalian kualitas dan pengendalian kuantitas. Pada kali ini kita akan lebih membahas tentang kuantitasnya karena kita sesuai dengan sifat dari fluida itu, bagaimana kita menghitung kuantitas berapa banyak aliran udara yang dibutuhkan. Tapi saya akan membahas dulu sedikit tentang kualitas udaranya. Itu yang pertama, kita akan melihat kelembaban relatif udara. Antara lain nanti teman-teman jikalau skripsi itu antara lain ada beberapa alatnya, antara lain kelembaban udara, terus nanti temperatur efektif dilihat, dan kemudian dilihat saja grafiknya dan sesuaikan di tambang. Kemudian efisiensi kerja. Nah, ini hubungan antara efisiensi kerja dengan temperatur efektif. Kemudian untuk kuantitas itu kita hitung ada debit, yang mana di situ ada V, kecepatan kita menggunakan alat anemometer. Jadi teman-teman di terowongan itu melihat dari titik-titik atau node di mana berapa A-nya atau luas penampang, dengan cara nanti lebih dibahas lagi dalam ventilasi ya. Ada caranya menghitung kecepatan aliran udara dengan menggunakan alat anemometer. Kita bahas di sini kuantitas udara sama dengan kecepatan aliran dikalikan dengan luas penampang. Nah, jadi teman-teman harus sudah di luar kepala, misalkan dengan luas dari tunnel itu seperti misalkan tapal kuda, tinggal sudah tahu jadi luas penampangnya berapa, dan tinggal dikali saja kecepatan aliran, itu dilihat dari anemometer. Nah, dalam pengendalian dari kuantitas itu tadi ada dua cara lagi kita menghitung berdasarkan menentukan jumlah udara perorangan pernafasan, yakni yang pertama itu minimum yang dibutuhkan oksigen oleh tubuh kita. Nah, tadi sudah kita bahas itu adalah 19,5%. Nah, tinggal dimasukkan saja pada pernafasan, jumlah oksigen akan berkurang 0,1 CFM. Ini adalah kubik feet meter, itu nanti dikonversi menjadi kubik. Nah, tinggal dimasukkan ke dalam contohnya ini 0,21 Ki dikurang 0,1 sama dengan 0,195 Ki. Ini adalah yang minimum. Ini tadi adalah 21% tabel yang dibutuhkan ya. Kemudian kandungan oksigen dikurangi jumlah oksigen pada pernapasan sama dengan kandungan oksigen minimum. Ya, dari ini
didapat, berarti Q-nya adalah 6,7 kubik feet meter atau sama dengan 3,2 kubik per detik. Nah, ini adalah yang dibutuhkan satu orang, ingat ya. Jadi di tambang kalian nanti itu ada berapa orang, itu harus dikalikan kalau untuk kebutuhan pekerjanya. Jadi ini kita anggap kebutuhan satu orang, dan jangan lupa dilihat satuannya ini adalah detik ya. Jadi ada yang nanti per menit atau per jam. Kemudian yang kedua, dari yang pertama tadi oksigen minimum, yang kedua itu adalah CO2 maksimum. Nah, CO2 maksimum kita itu 0,5%. Jadi tinggal dimasukkan ke dalam persamaan tersebut dengan asumsi pada pernafasan akan bertambah sebanyak 1 dikali 0,1, itu dimana didapat 0,1 kubik feet meter itu tadi, dan ini adalah 0,003 itu didapat dari tadi tabel sebelumnya ya, kandungan CO2. Nah, jadi sudah didapat antara lain 21,3 kubik feet meter atau sama dengan 0,01 kubik. Nah, jadi berdasarkan nilai ini, kalau teman-teman melihat dari oksigen, kalian harus lihat dari ini. Dan kalau misalkan dilihat dari minimum karbon CO2 nya itu 0,0 kubik. Nah, atas kandungan oksigen minimum 19,5% dalam udara pernapasan, kandungan maksimum karbon dioksida sebesar 0,5% dalam udara untuk pernafasan, diperoleh angka kebutuhan udara segar pernapasan sebesar 6,7 CFM dan 21,3 CFM. Dalam itu adalah angka kebutuhan kita dalam bernafas ya. Ini dilihat dari oksigennya, ini dilihat dari CO2-nya. Nah, dalam merancang kebutuhan udara untuk ventilasi tambang digunakan angka kurang lebih 10 kali lebih besar. Nah, teman-teman harus mengalihkan 10 kali dari, jadi kurang lebih yaitu 200 CFM per orang. Nah, nanti dia tahu dikonversi yaitu menjadi 0,1 kubik per detik per orang. 0,1 kubik per detik per orang ya. Kemudian yang kedua, kita akan melihat dari berdasarkan kebutuhan minimum untuk mengencar gasnya. Jadi yang tadi dilihat dari pekerjanya, yang terus kemudian yang kedua adalah gas-gas yang ada tadi. Saya bilang kita harus mengencarkan atau membuang gas beracun tersebut. Nah, sesuai dengan perhitungan materi ventilasi tambang BDTBT itu didapatkan adalah Y sama dengan 4,1 ditambah 0,023X, yang mana Y adalah berapa jumlah pancaran metan, kemudian X nya kedalaman penambangan rata-rata levelnya itu tadi ya. Kemudian yang ketiga, dilihat dari alat yang beroperasi. Misalkan kalian punya rod header atau apalagi searer, atau misalkan ada lagi di dalam semacam kayak loader itu untuk mentransportasikan tadi batu baranya menuju keluar, dan kemudian ada juga lampu. Nah, itu sesuai dengan peraturan K3 pertambangan. Untuk setiap tenaga kuda atau horsepower apabila mesin dihidupkan, dan kuantitas udaranya yang diperlukan yaitu 3 kubik per menit ya.
3 kubik per menit. Nah, kemudian dari studi kasus saya ada contoh dari tambang bawah tanah ini. Jadi dari titik-titik itu tadi, adit adalah yang awal atau semacam terowongan kecil gitu ya, atau tadi sama juga halnya namanya intake atau outtake itu tadi ya. Nah, itu dia hitung berapa kecepatan pada lokasi tersebut, kemudian luas penampangnya berapa, dan didapat kecepatan ini dikali dengan ini. Kemudian lokasi berikutnya lagi C4, kemudian ada beberapa titik sampai dengan outtake-nya ya, portal keluar. Nah, ini adalah kuantitas udara yang dihitung dari anemometer itu tadi, kemudian dengan luas penampang maka didapat kuantitasnya. Nah, kemudian dari hasil data tersebut kita analisis data kuantitas udara terhadap kebutuhan udaranya. Jadi yang telah kita hitung, contohnya misalkan tadi J6C, ini kebutuhan untuk bernafas, ini mengecerkan gas, kemudian adakah alat di situ, kemudian kuantitas udara minimal yang harus dialirkan, dan kemudian berapa sih kuantitas udara yang tersedia. Kita lihat J6C itu tadi ini 4,02 ya, betul ya. Dan begitu juga 9C, dan ini Bosco tidak berproduksi, tidak ada alat, ini juga tidak ada alat. Inilah kuantitas udara yang tersedia, jadi yang sudah dialirkan oleh si fan-nya itu tadi. Nah, kita lihat di sini apakah problemnya gitu ya. Ini untuk kualitas udaranya tadi J6C misalkan 4,02 adit, kuantitas udara 25,28 ya, oke, sama. Kemudian ada kualitas udara ini tadi berapa Celcius, kemudian ada gas metannya berapa, CO nya berapa. Nah, ini CO2 nya berapa persen yang dihitung. Nah, ini alat teman-teman ada sendiri. Nah, dari pembahasan tersebut, road header yang digunakan pada proses penambangan dalam keadaan rusak. Nah, ternyata ada alat yang rusak pada frondosco. Nah, sedangkan dihitung frondosco ini adalah kebutuhannya tadi sudah dihitung, itu adalah 3,15 kubik per detik. Dan sedangkan yang front J11C ini adalah 2,94 kubik per detik, yang mana udara menuju dosco lebih besar daripada front J11C ini. Jadi dapat diasumsikan adanya pemborosan udara menuju front dosco. Nah, maka dari itu jadi front kita lihat ya. Nah, ini adalah pada J11C dia memiliki ada belt conveyor dan juga ada small chain, jadi ada alat yang bekerja. Nah, sedangkan di dosco tidak berproduksi. Nah, akan tetapi udara yang mengalir di dosco itu lebih besar yang tersedia dibanding dengan J11C ini. Maka dari itu kita berkesimpulan bahwa terjadinya pemborosan pada Bosco ini
Dan bagaimana jalan keluarnya? Yaitu kita bagi dengan cara menghubungkan. Jadi Frondosco dan Front J11C itu dihubungkan secara paralel. Nah, untuk kualitas udara tambang dari hasil penelitian terlihat bahwa kualitas udara berada pada nilai ambang batas yang ditentukan, yaitu CH4 1%, CO2 0,5%, dan CO 19%. Kondisi gas dan temperatur berada pada batas dan kondisi yang wajar. Oke ya. Kemudian kesimpulannya adalah yang pertama, sistem ventilasi tersebut nah ini seperti saya bilang sistem hisap tadi, dan kemudian pada saat jadi yang masuk 35 kubik per detik dan yang keluar pun harus sama sebesar 35 kubik per detik ini. Kemudian untuk kesimpulan kedua, seperti tadi yang masalah pada Frondosco itu, dan akhirnya kita alirkan dari Front J11C dengan Frondosco itu dengan paralel. Kemudian pada kualitas udara dihasilkan pada titik-titik tersebut temperatur efektif masih dalam range 21 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Kemudian kelembaban relatif yang diizinkan 65 sampai 95%. Jadi kualitas udara pun oke. Nah, oke. Jadi ini contoh dari studi kasus yang kita bahas pada hari ini, khususnya kaitannya dengan McFlu. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.